Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Nadi dengan NIM 0557032233. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Yang pertama, perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Yang kedua, upaya-upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Lalu yang ketiga, penyuluh partisipatif. Dan yang terakhir, perbandingan antara laku dan inovasi partisipatif. Perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Proses adopsi adalah proses di mana individu atau kelompok memutuskan untuk menerima dan menerapkan suatu inovasi baru. Fokusnya pada keputusan dan tindakan untuk mengimplementasikan inovasi tersebut. Contoh, petani memutuskan penggunaan pupuk hayati baru pada lahannya setelah menilai manfaatnya. Proses difusi inovasi adalah penyebaran inovasi dari sumbernya ke individu atau kelompok dalam masyarakat, termasuk tahap informasi, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, fokusnya pada bagaimana inovasi menyebar. Contoh, penyuluh pertanian menyebarkan informasi tentang penggunaan alat pertanian modern ke berbagai desa. Lalu yang kedua, upaya-upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang inovasi, lalu menyediakan pelatihan langsung demonstrasi lapangan agar petani memahami cara penggunaan inovasi. Selanjutnya, menjalin komunikasi dengan kelompok petani agar pengalaman sukses dari suatu petani dapat ditiru oleh petani lain. Lalu membantu mengurangi hambatan, misalnya seperti biaya, akses, atau pengetahuan, sehingga adopsi lebih mudah. Dan yang terakhir, memotivasi petani melalui insentif atau pengakuan terhadap keberhasilan penggunaan inovasi. Dan yang ketiga, penyuluhan partisipatif. Disebut partisipatif karena melibatkan aktif semua anggota kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Petani bukan hanya menerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan solusi. Di antaranya, karakteristik, keputusan bersama antara penyuluh dan petani, diskusi kelompok untuk menganalisis masalah dan mencari solusi, penekanan pada pengalaman lokal dan kearifan masyarakat, dan yang terakhir penyuluh bertindak sebagai fasilitator, bukan pengaruh tunggal. Dengan pendekatan partisipatif, petani merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap inovasi, sehingga tingkat adopsi lebih tinggi dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, perbandingan laku dan pendekatan partisipatif. Aspek laku, latihan, dan kunjungan. Partisipatif, tujuan memberikan keterampilan teknis spesifik, membangun pemahaman dan solusi bersama. Sasarannya adalah individu atau kelompok yang mengikuti pelatihan. Kelompoknya adalah masyarakat secara luas. Adapun organisasi, terstruktur, jadwal, dan materi ditentukan penyuluh. Fleksibilitas, kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Metode, demonstrasi, latihan, dan kunjungan ke lapangan. Diskusi, dialog, kerja kelompok, identifikasi masalah bersama. Peran penyuluh, instruktur atau pengarah, fasilitator, dan motivator. Kesimpulannya adalah, laku lebih menekankan transfer keterampilan teknis dari penyuluh ke petani, sedangkan partisipatif menekankan kolaborasi dan pemberdayaan petani agar inovasi dapat diterapkan sesuai kebutuhan lokal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum